Gatot, abis itu Hitler dipenjara, lalu partai Nazi dilarang berkegiatan di beberapa negara bagian Jerman. Adolf Hitler berkuasa. Singkat cerita, setelah peristiwa itu, Hitler mulai naik popularitasnya di Jerman, terutama di kalangan rakyat jelata. The Great Depression yang waktu itu melanda Jerman juga bikin Hitler manfaatin hal ini buat ngerekrut orang-orang ke dalam partai Nazi dengan iming-iming kalau Nazi bakal bawa Jerman menjadi jaya lagi. Presiden Republik Jerman Paul von Hindenburg kemudian ngangkat Hitler sebagai kanselir pada 30 Januari 1933. Dari situ Hitler mulai gunain pengaruhnya buat memperkuat posisi Nazi di pemerintahan. Karena pengaruh Nazi udah mulai kuat, tanggal 14 Juli 1933, Hitler ngumumin partai Nazi sebagai satu-satunya partai politik yang diakui di Jerman. Setelah kematian Hindenburg tahun 1934, Hitler ngambil gelar Führer atau dalam bahasa Jermannya Kanseler, atau pemimpin dalam bahasa Jermannya, kanselir dan panglima tentara. Dia juga tetap jadi pemimpin partai Nazi. Elemen inti dari ideologi partai Nazi itu adalah antisemitisme. Antisemitisme ini adalah permusuhan, kebencian, dan rasisme terhadap orang-orang Yahudi sebagai kelompok, ras, agama, dan etnis. Intinya permusuhan terhadap orang Yahudi dan Yudaisme. Wartawan Jerman Yahudi Wilhelm Marr adalah orang pertama yang pakai istilah ini tahun 1879 dalam bukunya The Victory of Judaism over German from a Non-Religious Perspective. Kebencian soal orang Yahudi ini itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Orang Yahudi di Eropa udah didiskriminasi dan dianiaya selama ratusan tahun, seringkali karena alasan agama. Contohnya, mereka dianggap bertanggung jawab atas kematian Kristus. Pada abad pertengahan, mereka sering dipaksa buat tinggal di luar komunitas lingkungan atau ghetto yang terpisah dan dikeluarin dari berbagai profesi. Selama pandemi wabah sekitar tahun 1350, orang-orang Yahudi diusir dan dianiaya. Di Rusia, setelah pembunuhan Tsar Alexander II pada tahun 1881, terjadi kericuhan di mana sekelompok orang Yahudi disiksa dan dibunuh. Dengan munculnya ideologi yang dilatar belakangi soal rasial pada abad 19, muncul gagasan kalau orang Yahudi berasal dari ras yang berbeda, dan karena itu bukan bagian dari rakyat atau bangsa. Tahun 1918, Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Ekstremis sayap kanan kemudian nyalahin orang-orang Yahudi. Sejarawan tuh nggak tahu sebenarnya kapan Hitler mulai dukung antisemitisme. Tapi dalam bukunya, Mein Kampf, Hitler muji Mayor Karl Lueger, wali kota Wina, sebagai wali kota Jerman terbaik sepanjang masa. Karl Lueger ini sendiri pakai antisemitisme sebagai strategi politiknya dan berhasil. Mungkin inilah yang bikin Hitler punya pandangan yang sama. Hitler juga berpandangan kalau bangsa Jerman tuh cuma bisa jaya kembali kalau mereka murni, pure. Dia juga berpandangan kalau setiap ras manusia di muka bumi ini tuh punya tingkatan. Ada yang termasuk tingkat atas, termasuk bangsa Jerman. Ada juga yang masuk kelompok bawah, Yahudi, salah satunya. Antara tahun 1933 dan 39, Nazi bikin kehidupan di Jerman makin mustahil buat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi jadi korban diskriminasi, pengucilan, perampokan, dan kekerasan. Nazi terkadang bunuh orang Yahudi, tapi nggak secara sistematis atau dengan niat membunuh semua orang Yahudi. Jadi pada saat itu tuh Nazi udah bunuh orang Yahudi, tapi belum di-slaughter. Tujuan utama Nazi adalah musir orang-orang Yahudi dari Jerman, dengan cara ngizinin mereka beremigrasi. Buat dorong hal itu, Nazi ngambil mata pencaharian mereka. Orang Yahudi nggak lagi diperbolehkan bekerja dalam profesi tertentu. Mereka nggak lagi diizinin masuk ke beberapa pub atau taman umum. Tahun 1935, hukum rasial Nuremberg mulai berlaku. Orang Yahudi dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Orang Yahudi juga kehilangan kewarganegaraan mereka yang secara resmi ngubah mereka jadi warga negara kelas 2 dengan hak yang lebih sedikit daripada orang non-Yahudi. Tahun 1938, Nazi mengorganisir pogrom di seluruh Jerman yang dinamakan Kristallnacht atau Malam Kristal. Rumah-rumah dan toko-toko Yahudi dihancurin dan ribuan orang Yahudi dipenjarain di kamp-kamp konsentrasi. Ketika perang pecah pada bulan September 1939, sekitar 250.000 orang Yahudi melarikan diri dari Jerman karena kekerasan dan diskriminasi. Perang Dunia Kedua pecah ketika Jerman menginvasi Polandia September tahun 1939 dan ada sekitar 1,7 juta orang Yahudi Polandia yang ditahan. Mereka ditempatin di ghetto, perumahan Yahudi yang lebih mirip penjara.
Beberapa keluarga sering berbagi satu rumah. Mereka kelaparan dan kekurangan perawatan medis. Orang-orang Yahudi nggak diizinin ninggalin ghetto tanpa izin, dan kadang mereka harus ngelakuin kerja paksa. Selain itu, selama bulan-bulan pertama pendudukan Polandia, Jerman mengeksekusi ribuan warga Yahudi dan non-Yahudi. Pada Juni 1941, Jerman lalu menginvasi Uni Soviet dan peristiwa ini dikenal sebagai Operasi Barbarossa. Diperkirakan pasukan Jerman membunuh ribuan Yahudi di daerah tersebut. Perlakuan diskriminasi yang diterima sama orang Yahudi sendiri terjadi hampir di seluruh daerah pendudukan Nazi Jerman di Eropa. Di Prancis misalnya, Marshal Philippe Pétain yang merupakan jenderal Prancis mendirikan beberapa kamp konsentrasi di Prancis dan pemerintahnya berpartisipasi dalam pembunuhan orang-orang Roma. Di Belgia tahun 1940, penjajah Nazi maksa orang Yahudi buat daftar ke pihak berwenang dan memperkenalkan undang-undang yang mendiskriminasi orang Yahudi. Pada akhir 1940, orang-orang Yahudi nggak diizinin ngambil pekerjaan di beberapa profesi. Di Belanda, pegawai negeri Belanda ngelaksanain tuntutan Nazi buat bikin daftar orang Yahudi pada Januari 1941. Orang-orang Yahudi yang sehat dan bisa dimanfaatin tenaganya biasanya dikirim ke rumah-rumah ghetto atau di kamp-kamp konsentrasi buat kerja paksa. Sedangkan orang-orang tua yang cacat biasanya dieksekusi di tempat. Holocaust. Nah, tadi kan udah dijelasin ya soal gimana kelakuan Nazi ke setiap daerah hasil penaklukannya. Dan di sini kita bisa lihat kalau kejahatan diskriminasi dan persekusi yang dilakuin ke mayoritas orang Yahudi dan beberapa kelompok masyarakat lainnya itu terjadi secara sistematis. Bahkan kejahatan itu bukan cuma dilakuin sama prajurit Jerman, tapi ada juga campur tangan pemerintah negara lain yang udah dikuasain Jerman, kayak di Prancis, Belgia, dan negara lainnya. Kok bisa ya? Mungkin ada beberapa dari kalian yang mikir kayak gitu. Sebenarnya, salah satu alasannya itu karena gencarnya propaganda yang dilakuin Nazi Jerman ke daerah-daerah capokannya. Propaganda ini disampaikan lewat seni, musik, teater, film, buku, radio, dan berbagai media lainnya. Tema utama propaganda Nazi adalah tentang bahayanya paham komunisme Rusia dan keterkaitannya dengan bangsa Yahudi. Isi propaganda juga ceritain tentang betapa hebatnya kekuatan militer Jerman yang tak terkalahkan. Akhirnya, pejabat pemerintahan, anggota polisi di daerah pendudukan Jerman, dan sebagian besar warga sipil turut membantu Jerman dalam diskriminasi rasial terhadap kelompok Yahudi. Ngeri ya, propaganda media. Brainwash massal. Kok kayak di negara kita? Di awal ekspansi Jerman ke negara-negara kawasan Eropa tahun 1941, orang-orang Yahudi ini diangkut ke ghetto di Polandia. Karena jumlahnya banyak, Jerman kewalahan. Buat mendeportasi warga Yahudi yang jumlahnya banyak ini tuh butuh biaya yang gede. Sebuah memorandum tertanggal 31 Juli 1941 dari Komandan tertinggi Hitler, Hermann Göring, sampai Reinhard Heydrich, Kepala Dinas Keamanan SS, nyebutin perlunya Endlösung atau solusi akhir buat pertanyaan seputar Yahudi. Lalu pada Januari 1942, sebuah pertemuan diadain di Wannsee di pinggiran Berlin. Anggota terkemuka pemerintahan Nazi pun turut hadir. Pertemuan ini dikenal sebagai Konferensi Wannsee tanggal 20 Januari 1942. Di sini, para pejabat Nazi ngebahas eksekusi pembunuhan berencana terhadap 11 juta orang Yahudi yang tinggal di Eropa. Sebelumnya di akhir tahun 1941, Nazi ternyata udah pernah menguji coba pembunuhan massal buat Yahudi Polandia. Nazi juga bereksperimen dengan pembunuhan massal di wilayah lain yang diduduki dan dianeksasi di Eropa Timur. Di Chelmno, kamp pemusnahan pertama yang didirikan Nazi di Polandia, mereka pakai gas buat bunuh orang Yahudi Polandia. Cara ini lebih cepat dan dianggap kurang memberatkan dibandingin harus nembakin satu-satu. Pada pertengahan 1942, Jerman mulai deportasiin orang Yahudi dari wilayah pendudukan di Eropa Barat. Terus di 1943 dan 1944, deportasi dilakuin di wilayah pendudukan di Italia, Hongaria, Yunani, dan Balkan. Mereka diberangkatin pakai kereta api yang biasanya dipakai buat ngangkut hewan-hewan ternak. Mereka dijejelin di situ, dikirim ke kamp pemusnahan. Ada banyak kamp pemusnahan Nazi Jerman di Eropa Timur, diantaranya Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, dan Treblinka. Namun, sebagian besar berakhir di kamp pemusnahan Auschwitz.
Gak semua orang Yahudi diberangkatin ke sana. Beberapa negara sekutu Jerman tuh mati-matian melindungi warga mereka yang Yahudi. Tapi ya gak bisa banyak. Dan sebagian besar bahkan gak tahu kalau tujuan deportasi ini adalah untuk pembunuhan massal. Mereka taunya ya para tahanan perang, Yahudi, dan kelompok lainnya itu dikirim untuk ditahan atau untuk kerja paksa buat kepentingan perang Jerman. Rencana pengusahaan ini cuma diketahui sama para petinggi militer dan partai Nazi. Negara sekutu tuh mulai dapat laporan kalau Nazi Jerman ngelakuin genosida besar-besaran dan baru tahu sekitar tahun 1942. Itu pun cuma sebatas desas-desus. Sebagian orang pada saat itu masih ngerasa kayak, apa iya Nazi sekejam itu? Itulah salah satu alasan kenapa banyak banget korban dari Holocaust ini. Di Camp Auschwitz sendiri, hampir sekitar 1 juta orang yang dibunuh di sana. Orang-orang Yahudi meninggal karena digas, sedangkan sebagian yang lain menderita karena kelaparan dan penyakit. Tadi kan udah disebutin ya, kalau orang-orang Yahudi tuh diberangkatin pakai kereta ke camp pemusnahan di Auschwitz. Nah, pas nyampe di camp Auschwitz, mereka dibagi jadi 2 grup. Yang masih sehat dan kuat bakal jadi tenaga kerja paksa. Yang udah gak kuat dan lemah, mereka langsung dikirim ke ruangan gas dan dibunuh di sana. Mereka yang terpilih buat kerja ditato pakai nomor pas mereka tiba. Rambutnya dicukur dan dipaksa pakai seragam bergaris. Orang-orang dipaksa ngelakuin kerja paksa dalam kondisi yang sangat sulit. Pas mereka udah gak kuat kerja lagi, mereka dikirim ke ruangan gas untuk dibunuh. Selama peristiwa kejam tersebut, sebenarnya tuh orang-orang Yahudi juga ngelakuin perlawanan. Pada April 1943, para Yahudi penghuni ghetto ngelemparin prajurit Jerman pakai bom Molotov dan granat. Perlawanan itu berlangsung dari April sampai Mei 43 dan memakan 13.000 korban dari pihak orang Yahudi. Tahun 44, pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika, Uni Soviet mulai memukul mundur sedikit demi sedikit pasukan Jerman dari wilayah kekuasaan mereka. Mereka mulai tahu akan keberadaan kamp pemusnahan ini. Kamp pemusnahan yang pertama dibebasin itu di Majdanek di Polandia.